Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan hamidin. Nahmadu syukran li jami'i ni'amihi wa mizidih. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Bapak ibu-ibu rahimakumullah, bertepatan dengan bulan Maulid ya, kita ingin sama-sama membahas tentang dimensi akhlak tasawufnya Rasulullah Muhammad SAW ya. Jika di dalam hadis Jibril dinyatakan bahwa rukun agama itu ada 3, yakni persoalan iman, persoalan Islam dan persoalan ihsan, maka akhlak itu berada di dalam kajian ihsan ya. Dan Rasulullah dipuji oleh Allah itu juga karena ketinggian akhlaknya ya. Ketinggian akhlaknya, maka akhlak itu menjadi penentu akhir ya, di dalam menilai kualitas diri seseorang. Semua ibadah kita ini berujung pada akhlak ya. Kalau kita sholat, ukuran sholat kita benar atau tidak benar, sholat kita keterima atau tidak keterima, itu akhlak. Karena Allah menjelaskan di Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat yang benar itu ya, pasti akan bisa mencegah orang berbuat keji dan mungkar. Maka kalau kita kepingin ngelihat sholatnya orang yang benar, maka kita bisa lihat dari dia masih berbuat keji mungkar atau tidak. Kalau orang itu sholat tapi masih senang berbuat keji, fahsya itu perbuatan jelek yang akarnya di syahwat. Ketidakmampuan orang di dalam mengendalikan syahwat dengan baik, itulah nanti disebut dengan fahsya, perbuatan keji. Nah, perbuatan-perbuatan penyimpangan dalam konteks seksualitas, penyimpangan dalam konteks melampiaskan keinginan, baik dalam bentuk kerakusan, ketamakan, dan penyimpangan seksual, itu bisa dalam kategori fahsya. Maka orang yang sholatnya benar itu pasti dia akan terkendali keinginannya. Dalam konteks syahwat, dia akan punya standar moral yang tinggi, ada keadaban dan tata krama. Betapapun dia sangat menginginkan, tapi keinginannya itu akan tunduk di dalam tata krama dan keadaban yang tinggi. Baik dalam persoalan makanan lawan jenis, minuman, pangkat, jabatan, semua akan tampak terkendali, elegan dan bermoral. Itu ciri orang yang sholatnya sudah benar-benar diterima oleh Allah. Yang kedua, wal mungkar. Orang kalau sholatnya benar itu pasti dia tidak akan berbuat kerusakan. Kerusakan itu terjadi karena ketidakmampuan orang mengendalikan daya marah. Nah, ketika orang itu mampu mengendalikan daya marahnya, maka akan teredam semuanya. Nah, sholat yang benar itu bisa membuat orang akan terhindar dari perbuatan keji mungkar. Otomatis kalau orang sholatnya benar, tidak mungkin korupsi. Loh, kok sekarang bisa ada orang korupsi tapi bolak-balik ke Mekah, umroh, sholatnya rajin. Nah, itu kita ditipu. Itu sebenarnya kamuflase ya, itu kamuflase. Itu yang disebut oleh para ulama surah bila hakikoh. Itu gambar yang tidak ada esensinya. Itu baru perilakunya sholat, tapi batinnya tidak sholat. Sholat itu tidak pernah dijiwai. Sholat itu hanya wadah tanpa isi. Umrohnya juga wadah tanpa isi, sehingga tidak memberikan
dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku. Maka kalau orang itu ibadahnya benar, akhlaknya pasti benar. Kalau ada orang akhlaknya kok tidak benar padahal dia rajin ibadah, berarti ibadahnya tidak benar. Ya, kita cuma ditipu dengan banyaknya jumlah ibadah yang sebenarnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga zakat. Allah memerintahkan zakat itu, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari orang-orang yang sudah berhak zakat itu zakatnya. Untuk apa? Tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Untuk membersihkan dan mensucikan batinnya. Maka zakat itu efeknya ketika orang mengeluarkan zakat, maka dia akan bersih dari segala keburukan, dari kekikiran, dari ketamakan, dari egoisme. Nah, ini juga nanti akan tampak dari akhlaknya lagi, dari akhlaknya lagi. Maka akhlak ini bisa jadi ukuran bagaimana ibadah seseorang itu diterima atau tidak. Sehingga Abu Las As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin mengutip salah satu ulama, beliau mengatakan semua ibadah itu ukurannya tambah baik atau enggak. Kalau orang itu tambah baik, ibadahnya keterima. Kalau enggak tambah baik, ya berarti ibadahnya ditolak. Sehingga beliau mengatakan, man shoma ramadhana walam yazdad khairan fadzalika ayatun annahu lam yaqbalillahu anhu. Siapa yang sudah puasa Ramadan, selesai puasa Ramadan enggak tambah baik, itu ciri Ramadannya ditolak oleh Allah. Faman hajja faridatan walam yazdad khairan fadzalika ayatun annahu lam yaqbalillahu anhu. Siapa yang sudah haji atau umroh kok tidak tambah baik, ya, setelah haji umroh tidak tambah baik, itu ciri hajinya umrohnya mardud, ya, mardudah, umrohnya ditolak oleh Allah, ya, hajinya ditolak oleh Allah. Nah, begitu juga orang yang ngaku perang di jalan Allah, ya, kok pulang dari perang di jalan Allah tidak tambah benar, maka itu ciri bahwa jihadnya itu tidak diridhoi Allah. Bahkan sampai mamarido, siapa yang sakit, wa'ufiyah, kemudian disembuhkan oleh Allah, falam yazdad khairan, kok tidak tambah baik, fadzalika ayatun annahu lam yaghfirillah lahu. Itu ciri bahwa pas sakit dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Kalau orang sakit sembuh dari sakit kok tidak tambah baik, itu ciri bahwa sakitnya itu azab, sakitnya itu tidak bisa ngelebur dosanya. Tapi kalau orang sakit setelah sakit tambah sabar, tambah baik, itu ciri sakit itu ngelebur dosa, ya, meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan moral itu, akhlak itu bisa jadi indikasi ibadah yang baik. Di dalam kajian ilmu akhlak, kita sama-sama mengerti bahwa akhlak itu berada di level akhir. Orang itu pertama tahu, ya, pengetahuan, ilmu itu masuk pertama di kepala kita. Jadi pengetahuan, orang bisa dapat nilai tinggi, itu ilmu baru di kepala. Nanti ilmu ini harus masuk meresap menjadi keadaan batin, hal. Kalau sudah jadi keadaan batin, ilmu ini harus dipraktekkan jadi perbuatan. Perbuatan itu harus diulang-ulang jadi kebiasaan. Kebiasaan yang sudah mendarah daging, yang selalu dilakukan, tidak enak kalau ditinggal, tidak enak kalau nggak dilakukan, itu baru akhlak. Maka kita bisa melihat bahwa akhlak itu benar-benar capaian paling tinggi dari kualitas manusia. Karena itu betul ketika Imam Ghazali di dalam kitab Ihya meriwayatkan hadis Rasulullah yang ketika Rasulullah ditanya,
oleh salah seorang sahabat dari arah depan, mal Islam, Islam ini sebenarnya apa? Rasul jawabnya husnul khuluq, akhlak yang baik. Ditanya dari arah kanan, Islam ini apa Rasul? Rasul juga jawab husnul khuluq, akhlak yang baik. Ditanya dari arah kiri pun Rasul jawabannya husnul khuluq. Baru ditanya dari arah belakang, Rasul menjawab alla taghdab amma tafaqquh fiddin au kama qala. Maka Rasul baru jawab, hendaklah kamu jangan marah, hendaklah kamu mendalami ilmu agama ini. 4 kali Rasul ditanya tentang apa sebenarnya Islam, jawabannya 3 kali akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik itu segala-galanya. Sampai Rasul juga mengingatkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasul diutus itu tujuan utamanya menyempurnakan akhlak, menyempurnakan akhlak. Maka jangan tanya teori ekonomi pada Rasulullah. Rasul juga tidak memberikan tinggalan monumen yang megah, tidak meninggalkan bangunan yang berarsitektur bernilai tinggi, tidak. Bukan itu tugas Rasul. Tugas Rasul itu membangun peradaban ruhani, membenarkan batin. Maka kalau ukurannya adalah ketinggian akhlak moral, kita tidak akan pernah menemukan orang yang seberhasil Rasulullah Muhammad SAW. 23 tahun bisa merubah masyarakat Arab yang disebut jahiliyah itu, yang biasanya kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup, yang biasanya kalau anaknya mau jadi manten tinggal ngerek bendera atau menaikkan bendera di atap rumahnya, laki-laki manapun boleh menggauli anaknya. Nanti kalau sudah bergaul dengan banyak orang hamil, dia tinggal nunjuk saja yang mana yang dia maui. Benar-benar kacau. Ada 360 lebih, bahkan ada yang menyebut pagan berhala di sekitar Ka'bah yang kelakuannya orang dalam menyembah Ka'bah itu sudah tidak karu-karuan. Bahkan ada yang narinya sambil telanjang dan sebagainya. Kelakuan yang sudah sangat rendah ini bisa hilang dalam waktu 23 tahun, berubah menjadi orang yang penuh keadaban, penuh moralitas. Tidak ada satu orang pun yang sanggup melakukan itu. Michael Hart, seorang peneliti orientalis, beliau menyatakan dari 100 orang yang pernah ada di muka bumi ini, top levelnya itu ya Rasulullah, yang memiliki keberhasilan sangat hebat di dalam merubah moralitas, bahkan ekonomi, bahkan politik. Karena Rasulullah di dalam waktu 23 tahun beliau bisa menjadikan negara Madinah sebagai negara yang sangat damai dengan penduduk yang plural. Yang perlu kita tahu bahwa Rasulullah awal datang ke Madinah itu orang Islam sepertiga, 2/3 itu Yahudi dan non-Muslim. Rasul membuat kesepakatan hidup bersama, ya, untuk bisa saling menjamin keamanan. Itu bukan persoalan ringan, ya, sehingga kemudian Rasul membuat Sulhul Madinah, piagam perdamaian Madinah, yang itu mendahului Magna Carta yang menjadi basis negara modern. Rasul jauh lebih awal sudah punya, sehingga Rasul kemudian membentuk kesatuan negara Madinah itu sebagai negara yang beradab. Maka Rasulullah dipuji oleh Allah dengan ketinggian akhlaknya ini, sehingga di Al-Quran Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau Muhammad itu berada di atas derajat yang agung. Derajatnya Rasulullah itu di atas akhlak yang agung, ya, di atas akhlak yang agung. Nah, kita sekarang mau melihat apa contoh akhlaknya Rasulullah itu, ya. Semua akhlak baik itu ada di Rasulullah, ya. Kita mau melihat apanya, ya. Dalam persoalan kesabaran, Rasul adalah contoh yang sangat istimewa.
dalam persoalan kedermawanan, Rasul adalah contoh yang sangat istimewa. Dari semua sifat baik, Rasulullah itu bisa dijadikan contoh yang paling istimewa. Dalam hal kesabaran misalnya, Rasulullah itu waktu di Taif, Rasulullah dakwah setelah Rasulullah diembargo di Mekah oleh kaum kafir Quraisy. Rasulullah itu mencoba untuk berdakwah di daerah perbukitan di Taif, selama 14 hari, ada yang menyebut 19 hari. Selama 19 hari atau 14 hari ini Rasulullah dakwah ditemani satu sahabat namanya Zaid bin Harisah. Rasul dakwah itu kemana saja di daerah Taif itu, tidak ada orang yang mau ikut Rasulullah, satu pun tidak ada. Udah dakwah ke sana kemari, nggak ada yang mau ikut, nggak ada yang mau ikut. Karena sudah 19 hari tidak ada yang ikut, Rasul memutuskan untuk balik ke Mekah. Ketika Rasulullah pamit mau kembali, dihadang oleh orang-orang Taif dengan membawa batu, maka semua orang ini melempari Rasulullah dan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah dilempar batu sampai kena kepalanya, kepalanya bocor. Rasulullah dilempari batu di kakinya sampai tumitnya berdarah. Kaki Rasul penuh darah karena dilempari batu oleh orang-orang Taif. Bahkan saya baca di dalam penjelasan di kitab itu, para mu'arikh memberikan penjelasan Rasulullah sengaja tidak dilempar kepala, ternyata memang sengaja dilempar di kakinya. Kenapa? Supaya matinya itu lama, biar kehabisan darah dari kaki. Jahat banget ya. Maka Rasulullah menghindar dari lemparan batu masyarakat Taif ini. Rasul istirahat di kebun kurmanya orang Nasrani. Di situ Rasulullah kemudian bermohon kepada Allah, wahai Allah, ini apa maksudnya? Kok ya dakwah tidak dapat orang sama sekali, malah dilempari batu. Ini sebenarnya apa? Terus Rasul matur ke Gusti Allah, wahai Allah, asal engkau tidak marah, tidak usah kamu pedulikan aku. Rasul itu udah takut karena orang Taif itu keterlaluan memperlakukan Rasulullah. Kalau sampai Allah marah, orang Taif itu bisa habis. Orang Taif itu habis. Maka Rasul tidak mau orang Taif itu disiksa oleh Allah. Kemudian Rasul mengatakan, asal kamu tidak marah, aku tidak mengapa. Allah menurunkan malaikat Jibril. Allah menurunkan malaikat penguasa gunung. Kemudian Jibril mengatakan pada Rasulullah, Muhammad, ada salam dari Allah. Aku datang dengan malaikat penguasa gunung, dia tidak boleh melakukan apapun kecuali atas perintahmu. Kemudian malaikat penguasa gunung mengatakan, iya Muhammad, hari ini aku tidak boleh melakukan apapun kecuali atas perintahmu. Tapi kata malaikat penguasa gunung, in syi'ta damdamtu alaihimul jibal, kalau kamu izinkan gunung-gunung di Uhud ini, di Taif ini aku ledakkan semua. Maksudnya ya biar mati orang-orang yang nyiksa Rasulullah. Kalau kamu izinkan, tak keluarkan ini batu-batu gunung ini. Kenapa? Ya biar pecah kepala mereka yang melempari Rasulullah. Kalau kamu izinkan, aku kubur mereka dengan longsor hidup-hidup. Coba, Rasul dalam keadaan teraniaya, menderita, orang-orang kafir, orang-orang Taif sangat sadis, dan malaikat penguasa gunung sudah siap mengeksekusi. Malaikat Jibril siap bantu Rasulullah. Allah ridho, diapakan saja malaikat Taif itu, Allah udah ridho, terserah Rasulullah. Tapi apa yang terjadi pada Rasulullah? Rasulullah mengatakan kepada malaikat penguasa gunung, ya malakal jibal, fa inni ati bihim
liyakhruju minhum dzurriyyatun yaquluna la ilaha illallah. Wahai malaikat penguasa gunung, aku ini didatangkan Allah kepada orang kafir bukan untuk membunuh. Aku ini datang kepada mereka meskipun hari ini mereka tidak mau beriman, mudah-mudahan besok-besok ada keturunannya yang mau mengucapkan la ilaha illallah. Bayangkan betapa sabarnya Rasulullah. Akhirnya malaikat penguasa gunung ngomong ke Rasulullah, ya Muhammad, anta kama sammaita rabbuka ra'ufun rahim. Kamu itu ya Muhammad persis seperti sanjungan Tuhanmu kepada dirimu. Kamu itu orang yang ra'uf, kamu itu orang yang rahim. Ra'uf rahim itu kata Imam Suyuti dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur. Kisah ini dijelaskan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur. Ra'uf rahim itu akarnya dari sama-sama kasih sayang. Cuma bedanya kalau ra'uf itu sayang yang dibuktikan dengan menghilangkan semua yang bakal menyakiti, itu namanya ra'uf. Ra'uf itu juga berarti sayang yang meskipun orang yang disayang ini belum memenuhi syarat untuk bisa dapat sayangnya, itu sudah diberikan, itu ra'uf. Jadi Rasul itu ra'uf, Rasul itu rahim, sangat penyayang. Nah itu bukti Rasulullah sangat sabar. Di dalam kitab Dalailun Nubuwah, Rasulullah itu waktu duduk-duduk dengan Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain, tiba-tiba ada orang Arab Badui bawa biawak, tahu Rasulullah, maka langsung biawak itu dilempar, hampir kena Rasulullah. Umar ngelihat kelakuan orang Badui begini, berdiri. Umar langsung mengatakan, Rasul, kasihkan saya orang itu. Kasihkan saya orang itu. Mau diapakan? Ya mau dihabisi sama Umar. Rasul mengingatkan Umar, Umar, afala ta'alamu annal halim kada iyakuna nabiyan. Umar, apa kamu enggak tahu bahwa orang yang sangat sabar itu satu level lagi sudah jadi nabi? Ya, satu level lagi nabi. Umar langsung turun sabar. Terus Rasulullah mengatakan, biar tak ajak ngomong aja biawak ini, dob ini. Diajak ngomong oleh Rasul, hei biawak, kamu ngerti siapa yang menciptakan langit bumi? Jawab biawak ini. Nah ini mukjizatnya Rasulullah. Kalau mukjizatnya Nabi Sulaiman bisa mendengarkan hewan bicara. Kalau Rasulullah hewannya disuruh bicara, semua orang bisa dengar. Oh, tidak bisa dilawan Rasulullah itu. Begitu biawaknya ngomong, semua dengar. Yang menciptakan semua ini adalah Allah Rabbul Alamin. Terus Rasulullah nanya, kamu kenal aku enggak? Kamu kenal aku enggak? Kata Rasulullah. Biawak ini ngomong, siapa orang yang di langit bumi ini yang enggak kenal engkau? Engkau adalah utusan terakhir Allah. Engkau adalah sebaik-baiknya makhluk yang Allah ciptakan. Dengar biawak ngomong. Badui yang lempar tadi langsung sujud nangis. Dia masuk Islam gara-gara biawak. Akhirnya dia dikenal dengan al-muslimu bid-dob, orang yang masuk Islam gara-gara biawak. Nah itu Rasulullah saking sabarnya. Nah ini kata para ulama begini, karena sabarnya Rasulullah lah orang kafir Taif itu tidak disiksa Allah. Seandainya Rasulullah itu tidak sayang, habis itu orang Taif. Dan karena sabarnya Rasulullah menunggu terbukanya hatinya orang Taif untuk menerima agama Islam tanpa paksaan, akhirnya Taif sekarang jadi Islam. Inilah bukti bahwa Rasulullah itu bukan saja rahmat bagi umat Islam, tapi Rasulullah itu juga rahmat bagi orang kafir sekalipun. Bahkan Rasulullah itu rahmat bagi seluruh alam, sehingga disebut sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Sampai-sampai kata Abu Nu'aim al-Asbahani,
Sahabat itu kalau dengan Rasulullah itu harus mikir sekian kali, Pak, kalau mau ngajak Rasulullah. Karena Rasulullah itu orangnya enakan. Ya diajak ya mau, asal tidak bertentangan dengan aturan Allah. Lah ini Nabi kita Muhammad SAW yang memiliki akhlak yang sangat istimewa, sangat istimewa. Keberaniannya, udah usah ditanya keberanian Rasulullah, Pak. Rasulullah itu pernah satu hari di Madinah itu malam hari ada segerombolan kuda lepas dari kandangnya, sehingga begitu masuk kota Madinah orang takut semuanya, dikira ada penyerbuan mendadak, sehingga semua sahabat masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu, tidak ada yang berani keluar. Tapi kemudian pelan-pelan dilihat setelah suara itu menjauh, suara-suara kuda itu menjauh, mereka membuka dan cepat-cepat menyiapkan baju perangnya, bawa kuda perangnya, terus menuju ke mana sumber suara kuda itu berada. Alangkah kagetnya para sahabat ketika sampai di tempat itu, Rasulullah berkuda sendirian di situ. Saking buru-burunya, kudanya itu bukan kuda Rasulullah, kuda sahabat yang dibawa. Dan saking buru-burunya Rasulullah tidak pakai pelana kuda, dengan membawa pedang yang sudah keluar dari sarungnya. Rasulullah kemudian mengatakan, pulang kalian semua ke rumah, masih ada Muhammad di sini. Coba bayangkan, itu ya untung waktu itu cuma kuda, tidak ada pasukannya. Tapi seandainya itu benar pasukan, itu Rasul siap perang sendiri loh, siap perang sendiri. Rasul itu tidak main-main dalam persoalan keberanian, sangat pemberani Rasulullah. Di akhir dakwah Rasulullah kita melihat siapa yang dikirim surat oleh Rasulullah untuk diajarkan tentang Islam. Tidak tanggung-tanggung, Kristen Bani Ghassan, kemudian Kisra Raja Persia, kemudian Hercules Raja Bizantium Romawi, dikasih surat oleh Rasulullah, diajak untuk menerima Islam. Walaupun perlakuan mereka beda-beda itu. Kisra begitu dapat surat Rasulullah itu dirobek-robek dengan menghina Rasulullah. Sehingga ketika disampaikan kepada Rasulullah surat Rasulullah itu dirobek-robek, kata Rasulullah, Persia akan dirobek-robek oleh Allah sebagaimana dia merobek-robek suratku. Nanti hancur Persia di tangan umat Islam, di tangan Sayyidina Umar. Heraklius, beliau menerima dengan baik pasukan Islam, menerima membaca surat Rasulullah dengan baik. Ada banyak pendapat, sampai ada yang mengatakan Hercules menyatakan keislaman, tapi tidak kuat pendapat ini. Yang paling banyak mengatakan Hercules itu tidak menerima dakwah Islam, tetapi beliau menerima dengan baik tamu Rasulullah, sehingga Rasul tidak berkomentar apapun pada Hercules. Bani Ghassan, pasukan Rasulullah, utusan Rasulullah yang bawa surat oleh Bani Ghassan dibunuh, sehingga Rasul langsung menyatakan Bani Ghassan nantang perang. Maka nanti Bani Ghassan ini akan diselesaikan oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Umar. Nah, ini keberanian Nabi kita Muhammad SAW. Dari sisi ilmu, Rasulullah itu paling pintar, Pak. Imam Suyuti ketika menjelaskan ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Ketika menjelaskan tentang ayat ini, maka Rasulullah menjelaskan, kata Imam Suyuti, hanya ada dua nabi yang diberi ilmu oleh Allah tentang segala sesuatu. Wa 'allama Adamal asya'a kullaha. Al-asya' kullaha itu ilmu tentang segala sesuatu. Cuma dua nabi, satu Nabi Adam, yang kedua Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu Rasulullah ilmunya nggak bisa ditandingi orang-orang biasa. Rasul itu ilmunya sangat
luas, ya, sangat luas. Wakil ada yang menyebut itu ilmu yang bakal diketahui orang dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ya. Rasulullah saking alimnya dia bisa tahu awal kejadian sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Rasulullah bisa menyebut kisah sampai nanti akhir zaman. Ya. Tidak ada orang bisa tahu sampai segitu. Ya. Ilmu astronomi sekarang ini baru bisa merekam. Saya dengar temuan terakhir NASA itu bahwa getaran Big Bang itu terlacak ya, oleh radarnya NASA yang sudah terjadi miliaran tahun yang lalu. Ya paling sampai itu tok. Ya, ilmu kita baru sampai itu. Rasulullah kalau melihat masa lalu ditanya apa yang diciptakan Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Rasul bisa. Rasul mengatakan nurun nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nanti satu hari kita akan sampai pada pembahasan Nur Muhammad, sekarang belum. Jadi yang pertama kali diciptakan Allah itu Nur Muhammad. Apa Nur Muhammad itu? Apa bedanya dengan Al-Qalam? Apa bedanya dengan Al-Aqlul Awal? Bagaimana terus terjadi ada kursi, ada arsy, kemudian ada Lauhul Mahfud. Bagaimana kolam, bagaimana hamalatul arsy, itu nanti ada. Rasul menjelaskan itu semuanya ya, di dalam hadis Jabir. Rasul bisa ceritakan itu sampai kejadian, sampai terciptanya manusia. Dan Rasulullah dalam salah satu hadis nanya malaikat Jibril, Jibril, umurmu berapa? Jibril mengatakan tidak tahu. Hanya saja kata Jibril, di atas arsy itu ada bintang, yang bintang itu munculnya hanya 70.000 tahun sekali, ya, 70.000 tahun sekali. Dan aku sudah melihat itu lebih dari 70.000 tahun. Kata Rasulullah, yang kamu lihat itu ruhku, yang kamu lihat itu nurku, cahayaku. Ini Jibril langsung diem. Ya. Rasulullah itu amat istimewa. Ya, amat istimewa. Karena itu Syekh Mutawalli Sya'rawi beliau menyatakan begini, ketika Rasulullah itu mi'raj, nembus langit 1 sampai langit 7 sampai arsy sampai Sidratul Muntaha, itu membuktikan bahwa Rasulullah itu sama dengan para malaikat. Ya. Kalau tidak mungkin bisa. Tapi ketika Rasulullah bisa lebih dari Sidratul Muntaha, di mana seluruh malaikat dilarang oleh Allah, kalau ada satu malaikat yang berani melewati Sidratul Muntaha, pasti seluruh sayap-sayapnya terbakar. Tapi Rasulullah tetap bisa melanjutkan. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ini bukti Rasulullah lebih dari siapapun. Maka Rasulullah itu tidak bisa, Pak, mau dibilang orang orientalis mengatakan Muhammad itu orang biasa. Biasa bagaimana? Tidak biasa, Rasulullah itu istimewa. Kalau Rasulullah melihat masa depan, Rasul bisa tahu sampai akhir zaman ini akan seperti apa, Rasul tahu. Bagaimana Rasul menjelaskan tanda-tanda kiamat kecil, sampai Rasul menjelaskan tanda-tanda kiamat besar. Di hadis sahih itu bagaimana Rasul menjelaskan 10 tanda kiamat besar. Di antaranya Rasul sudah menjelaskan bahwa nanti akan ada dukhon, ya, ad-dukhon. Apa dukhon? Asap. Apa yang dimaksud asap? Kata Rasulullah, nanti bumi ini, bumi, langit dan bumi itu akan dipenuhi asap selama 40 hari 40 malam. Mudah-mudahan kita tidak ketemu. Mudah-mudahan ketemu apa enggak, bagaimana pusingnya. Kita tahu Covid aja udah ruwet semua kemarin ya. Dan besok akan ada yang lebih parah dari itu. Ya, namanya dukhon. Tapi Rasul menyebut nanti orang Islam ketika kena dukhon itu dia akan pilek, flu semua. Kena flu semuanya. Nah, orang yang kafir, non muslim, kata Rasulullah, akan keluar asap dari hidung, dari telinga, dari duburnya. Masya Allah. Dan dia dalam keadaan seperti orang orang gila, ya. Seperti orang gila, Masya Allah. Loh, itu Rasulullah tahu. Rasulullah tahu. Bahkan Rasulullah tahu Dajjal itu sudah ada sekarang. Wakil ada yang menyebut
Dajjal itu adalah orang yang lahir sezaman dengan Nabi Musa. Ada riwayat yang menyebut anaknya, salah satu anaknya Nabi Adam, tapi yang banyak dipegang itu yang lahir sezaman Nabi Musa. Dari pasangan yang tidak pernah punya anak, bertahun-tahun sampai 4 tahun tidak punya anak, begitu punya anak, mulai dari kecil udah biasa kesetanan. Itu Dajjal itu, mulai dari kecil. Dia dari daerah Samiri, sehingga dia dikenal dengan nama Samiri. Yang buat patung sapi zamannya Nabi Musa bisa ngomong, yaitu orangnya. Tapi kok tidak dibunuh oleh Nabi Musa, karena memang bukan Musa pembunuhnya. Oleh Allah disimpan terus di satu goa. Sekarang ini ada Dajjal dan dipelihara oleh malaikat Jibril. Itu episode terakhir kehidupan. Nabi Isa ada di langit 2, Dajjalnya ada di mulut goa. Rasul tahu nanti Dajjal akan keluar. Keluarnya di mana? Di dalam salah satu hadis Rasul menyebut dia akan keluar di jalan tembusan antara Irak Syria. Sekarang Dajjal belum keluar aja udah ruwet terus di sana. Di jalan tembusan Irak Syria. Kemudian kata Rasulullah ketika ditanya, ya apa susahnya zaman itu, Dajjal itu, Rasul beritahu hari pertama itu seperti kesusahan setahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti sejum'ah. Rasul tidak kenal seminggu, sejum'ah. Hari keempat, kelima, keenam sudah seperti hari biasa. Jadi Dajjal hebat itu di hari pertama, kedua, ketiga saja. Setelah itu udah tidak keren, udah kayak manusia biasa, bahkan terus dikurangi kemampuan oleh Allah sampai akhirnya Dajjal tidak bisa bunuh orang aja, nggak bisa. Tapi awalnya, Dajjal pergi kemana langit ini ngikuti, pendung ngikuti. Kapan dia mau hujan, jatuh hujan. Langit ditunjuk suruh jatuh hujan, hujan. Semua kekayaan bumi itu ikut kemana Dajjal berjalan, dihentakkan keluar kekayaan bumi. Masya Allah, itu orang bisa munting semua. Dajjal kemudian mengatakan anak muda ini tak bunuh, dibunuh. Terus Dajjal mengatakan kalau ini tak hidupkan lagi, kamu percaya aku Tuhan, dihidupkan lagi, hidup. Kemudian onta mati, tak hidupkan, percaya semua orang-orang. Kata Rasulullah, demi Allah Dajjal tidak bisa menghidupkan orang. Yang dihidupkan oleh Dajjal itu bukan orang yang mati itu, tapi setan menyerupai orang yang sudah mati. Setan menyerupai onta. Dajjal tidak bisa melakukan itu sihir. Itu sihir. Cuma orang sudah ketipu nanti, kata Rasulullah. Terakhir Dajjal akan menuju ke Madinah. Nanti Dajjal ada di balik Bukit Uhud. Pada saat Dajjal berada di balik Bukit Uhud, semua orang Madinah yang jelek-jelek, yang imannya tidak benar akan keluar gabung dengan Dajjal. Nah, saya selalu mengingatkan, ada orang yang tidak paham. Terus dia bilang begini, nanti kalau ada Ya'jud Ma'jud, ada Dajjal, tinggal beli tiket, terus kita nginep di Mekah. Nah, pulang-pulang sudah biar selamat. Loh, tidak begitu. Ya. Orang itu kalau imannya tidak benar, meskipun sudah di Madinah, ada Dajjal, malah keluar dia dari Madinah, malah gabung sama Dajjal. Jadi yang penting itu iman kita dibenerin, ibadah kita dibenerin, bukan malah mau pergi ke Madinah, pergi ke Mekah, bukan begitu solusinya. Nanti ketika Dajjal mau masuk Madinah, kata Rasulullah, Madinah itu ada 7 pintu ghaib, dijaga masing-masing 2 malaikat. Dajjal tidak bisa masuk, diusir. Terus kemana Dajjal? Dajjal akan pergi ke Syria. Bayangkan Rasul sampai ke Damaskus. Rasul belum menyebut Syria nama baru, ke Damsyik, Damaskus. Bahkan disebut Damsyik al-Masyriq, Damaskus Timur. Nanti di sana Nabi Isa akan turun, kata Rasulullah. Nabi Isa turun ada di menara Damaskus yang warnanya putih. Loh, sampai begitu Rasulullah itu. Nanti Nabi Isa lah yang akan menyelesaikan Dajjal, mati Dajjal di tangan Nabi Allah Isa. Loh, sampai begitu Rasulullah.
Kemudian nanti Nabi Isa akan tawaf. Ketika Nabi Isa tawaf di Ka'bah, pada saat itu akan muncul dabbah. Nah kan, jadi kan pernah baca ini kisah-kisah menjelang kiamat itu, nanti ada Dukhon, ada Dajjal, ada dabbah. Dabbah itu apa? Binatang melata. Binatang melata itu apa? Nanti munculnya dari Bukit Sofa, kata Rasulullah. Sebelum muncul akan terjadi ledakan hebat, terus terbelah Bukit Sofa itu. Keluarlah nanti binatang ini. Nah, kepalanya mengkilat, bulunya halus dan bulunya kasar, kata Rasulullah. Orang tidak akan bisa lari dari binatang ini. Dan binatang ini akan ngasih tanda, kata Rasulullah. Kalau orang itu Islam dikasih tanda, langsung wajahnya cemerlang. Ya, tapi kalau orang itu kafir akan dikasih tanda hitam di jidatnya. Wah, itu seru. Ya. Itu Rasul udah beritahu. Yo sampai nanti yaumul ba'as itu, Pak. Sampai nanti orang bangkit dari kubur. Itu pun Rasul udah tahu. Nanti orang kalau sudah bangkit dari kuburannya, semua akan lari, kata Rasulullah. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari. Semua akan lari ke Nabi Adam. Nabi Adam kemudian mengatakan, aku tidak sanggup. Aku masih ingat ketika Allah marah gara-gara aku makan buah di surga. Nafsi kita tanggung jawab masing-masing. Lari orang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, aku tidak sanggup. Aku masih ingat marahnya Allah saat aku minta supaya anakku dimasukkan keluargaku dan Allah tidak mau. Allah menyatakan dia tidak termasuk keluargaku. Innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu soleh. Itu bukan termasuk keluargaku karena amalnya tidak soleh. Ini penting. Orang sekarang itu kadang-kadang ngaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad, kelakuannya tidak benar. Kan'an itu anak langsung Nabi Nuh, Pak. Bukan cucu, bukan keturunan yang ke-40 sekian. Anak langsung Nabi Nuh. Yang memintakan supaya diakui sebagai keluarganya Nabi Nuh. Nabi Nuh, Allah marah. Kenapa? Amalnya tidak soleh. Jadi orang itu bukan karena keturunan amalnya tidak benar, ya enaknya saja. Gitu loh. Itu pun kalau keturunan, apalagi kalau enggak keturunan gitu ya. Maka enggak bisa begitu. Maka kan Anda diakui oleh Allah. Nah, kemudian Nabi Nuh enggak diizinkan. Aku takut, aku masih ingat marahnya Allah, kata Nabi Nuh. Nafsi, masing-masing kita tanggung jawab. Sampai ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai Nabi Isa, semuanya enggak sanggup, terakhir ke Rasulullah. Begitu ke Rasulullah, apa jawab Rasulullah? Ini bagianku. Besok di akhirat Rasulullah langsung sujud di arsy. Kemudian Allah mengatakan kepada Rasulullah Muhammad, ya Muhammad irfa' ra'sak, isfa' tushaffa. Muhammad, angkat kepalamu. Siapa yang mau kamu tolong, tolong. Saat itu Rasulullah akan mengatakan, syafa'ati li ummati, syafa'ati li ummati. Pertolonganku untuk umatku, pertolonganku untuk umatku 3 kali. Maka Allah mengizinkan umat Rasulullah masuk surga bi ghairi hisab. Ada hadis yang menyebut 70.000 orang. 70.000 itu sebutan tanpa batas. Tapi ada hadis yang menyebut 1/3 umat Muhammad akan masuk surga bi ghairi hisab. Yang 1/3-nya nanti akan dihisab, tapi penghisapannya hisabay yasiro. Dihisabnya cincai. Masuk gitu ya. Yang bakal masuk neraka itu 1/3 umat Muhammad. 1/3 ini yang mana? Yang berdosa besar, ndak tobat sampai mati. Itu yang bakal mampir neraka. Waliyadzubillah sumaliyadzubillah. Mudah-mudahan kita terjauhkan dari yang demikian ini. Nabi kita sangat gentle, Pak. Satu hari ada orang kafir nyindir Rasulullah masih di Mekah. Muhammad, umatmu ndak semua baik, ndak semua soleh. Ada yang toleh, ada yang jelek juga. Kata Rasulullah, yang soleh, yang takwa akan masuk surga dengan kesolehannya. Yang rusak, yang berdosa, aku jaminannya. Langsung orang kafir diem. Ya. Jadi kita bersyukur punya Nabi Muhammad SAW. Mumpung ini bulan Maulid, mari perbanyak kecintaan, kita perbanyak sholawat, tinggikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kecintaan ini akan membawa kita dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kita ikuti Rasulullah, kita cintai Rasulullah,
kita amalkan semua yang diajarkan oleh Rasulullah sehingga kita bisa menikmati kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Saya kira ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan banyak-banyak berdoa bersama. Al-hadin wa kulli niyyati shalihah wal hadratin wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. حمدا يوافي نعمك في مزيد ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وجعلنا محسنين وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وصحيح أجسادنا طول عمرنا وصحيح أجسادنا. سلمنا يا الله من كل بلاء ومصيبة سوء القدر والأمراض والأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. وآخرا بالله التوفيق والهداية. رضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.